Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-581, dengan judul Penghancuran. Langsung ke dalam alurnya. Altar bergoyang maju mundur, meletus dengan niat membunuh yang menyapu ke segala arah. Seolah-olah badai melanda tempat ini. Pepohonan dan batu besar di sekitarnya semuanya berubah menjadi bubuk halus. Sebuah domain tak berbentuk muncul di sini yang segera menghancurkan segalanya. Ekspresi ketiga ahli hebat itu sangat pucat. Tubuh dan pikiran mereka semua gemetar, melakukan segala yang mereka bisa untuk melarikan diri, tetapi mereka masih tidak dapat membebaskan diri. Kesadaran spiritual mereka tajam, sehingga mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa bola mata telah mengunci mereka. Mata yang diwarnai darah itu telah ada entah berapa puluh ribu tahun tanpa mengering. Tidak baik, ahli yang berasal dari Underworld Earth berteriak dengan keras. Di belakang mereka, tidak hanya ada masalah domain, lampu hitam di altar juga melonjak. Riak hitam menyebar keluar, tampak lembut dan lembut, tetapi sebenarnya lebih menakutkan daripada pedang abadi. Hampir tidak ada yang bisa menghentikan riak itu. Batu-batu besar dan puncak gunung diiris, dan begitu mereka bersentuhan dengan riak itu, semuanya akan berubah menjadi abu. Jangan! Trenggiling berteriak dengan keras. Bahaya ini jauh melebihi imajinasinya. Bahkan dewa yang memiliki nyala api ilahi dapat melakukan apapun, tidak memiliki kekuatan untuk membela diri sama sekali. Selama seluruh proses ini, ekor peraknya bersentuhan dengan riak, menyebabkan sisik putus dan dagingnya rusak parah. Sebagian besar dipotong, dan bagian yang dipotong lenyap seperti abu berserakan. Trenggiling menunjukkan teknik rahasia. Itu terus-menerus memuntahkan cahaya esensi dari mulutnya. Itu adalah darah jantungnya yang sedang dibakar, mencelupkan ke dalam potensinya dan merancang masa depannya. Itu menggunakan ini untuk meningkatkan kecepatannya. Ah! Yang Li juga berteriak keras. Punggungnya telah menyentuhnya, membuat area itu berlumuran darah. Dia menggunakan teknik terlarang untuk pergi ke kejauhan. Pikirannya terguncang dan sangat ketakutan. Dia awalnya adalah seorang jenius dari Akademi Yin Yang, dan usianya tidak terlalu bagus. Dia bisa dianggap ahli yang sedang naik daun, namun sekarang, dia khawatir dan melarikan diri seperti anjing liar. Ini bahkan lebih parah dari apa yang ditemui si Hao terakhir kali. Altar merasakan kekuatan yang lebih besar dari para pelanggar, dan seolah-olah memiliki kesadaran, ia merasa bahwa ini adalah objek pengorbanan terbaik. Si Hao menyaksikan semuanya dengan sangat terkejut. Dia hanya membuat satu gerakan, dan itu adalah memasuki kotak perunggu berharga. Dia memegang diagram 10.000 roh dan menyerahkan segalanya pada kehendak surga. Dia bisa hidup terakhir kali sepenuhnya karena kebetulan, tapi bagaimana dengan kali ini? Dia tidak tahu. Perasaan seperti ini sangat buruk. Dia hanya bisa mempercayakan segalanya pada takdir. Tidak ada lagi yang bisa dia kendalikan, meninggalkannya dalam keadaan tidak berdaya dan pasif. Dia hanya bisa diam menunggu hasilnya. Ini adalah keputusan paling tidak berdaya. Bagaimana dia bisa menyerahkan nasibnya sendiri kepada orang lain? Namun, si Hao berada di ujung tali dan benar-benar tidak punya cara lain. Selama dia masih punya pilihan sedikit pun, dia tidak akan datang ke sini. Ini sama dengan menemui kematian. Ketika kotak berharga perunggu mengalami serangan riak hitam, itu secara alami rusak, menjadi transparan. Segala sesuatu di luar bisa terlihat dengan jelas. Si Hao memegang diagram 10.000 roh dengan ekspresi tenang, menunggu begitu saja. Jika kematian datang, biarlah. Dia akan jatuh bersama dengan 3 ahli hebat. Jika dia bisa hidup, maka dia akan menjadi besar. Dia ingin ketiga dewa itu mati. 3 ahli hebat bergegas jauh ke
kejauhan, tetapi masih terlalu sulit bagi mereka untuk membebaskan diri. Selain itu, sebuah benda terbang dari altar. Itu merobek langit, tampaknya abadi saat menekan mereka. Apa? Si Hao tercengang. Kali ini, tulang lengan emasnya yang keluar untuk menekan dan membunuh para penyusup. Tidak, Trenggiling berteriak dengan sangat ketakutan. Semua sisik di tubuhnya terbuka dan tertutup, mengirimkan esensi spiritual dan menghasilkan pola ilahi untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, itu masih tidak berguna. Tangan emas itu terlalu cepat. Cahaya warna-warni keemasan menutupi langit saat ia dengan cepat turun dari langit dan menghantam punggung bawahnya. Puh, hanya serangan ini saja dari telapak tulang emas yang turun meledakkan sebagian besar tubuh Trenggiling membusuk. Bagian dadanya berubah menjadi pasta berdarah, dan tulangnya benar-benar hancur. Kekuatan ilahi tidak terbayangkan. Makhluk yang menyalakan api ilahi ini, di depan tulang lengan ini, lemah seperti semut kecil, dengan mudah ditekan tanpa bisa menahan sedikit pun. Bagian yang paling penting adalah tulang lengan emas itu tanpa fluktuasi atau simbol apapun. Ia hanya mengandalkan kekuatan fisik dan kekokohannya untuk menamparkan Trenggiling yang dikenal dengan kekuatan pertahanannya menjadi bubur. Tidak. Kerangka dari Underworld Earth berteriak dengan keras. Sayapnya mengepak dengan kecepatan tinggi, benar-benar ingin bergegas ke 9 langit dan meninggalkan alam ini. Namun, ini semua tidak berguna. Telapak tulang emas dengan santai menepis, dan sepasang sayap ilahi meledak di tempat. Ratusan bulu layu berhamburan dari langit. Selain itu, setelah tulang telapak tangan turun, kerangkanya langsung hancur berkeping-keping. Suara kaca-kaca terus-menerus terdengar saat pecah. Dia benar-benar dihancurkan oleh kekuatan ini. Akhirnya, Underworld Earth hanya memiliki kerangka yang jatuh di kejauhan. Itu masih tidak menyerah pada keinginannya untuk melarikan diri dan terus terbang. Melindungi. Di sisi lain, Yang Li berteriak keras. Kepala rambut peraknya menari-nari saat dia menghasilkan tungku tembaga. Permukaannya penuh dengan gundukan dan banyak tempat telah runtuh. Itu rusak parah. Justru tungku kosong yang semua simbolnya dihancurkan. Tidak ada hukum alam tersisa di sana. Namun, ketangguhan alaminya masih ada dan tidak bisa dihancurkan dengan mudah. Jika bukan karena fakta bahwa dia pasti tidak bisa melarikan diri, bagaimana Yang Li bisa memutuskan untuk menghasilkan artefak yang rusak ini? Ini benar-benar hanya upaya terakhir yang sia-sia. Ah, tengkorak kerangka bumi dunia bawah dan bagian kecil dari tubuh Trenggiling yang tersisa sama-sama berteriak keras. Mereka juga bergegas masuk ke dalam tungku ini. Tanpa jalan keluar, hanya ini pilihan yang mereka miliki. Sial, penutup tungku ditutup, dan ketiga dewa bersembunyi di dalamnya. Wajah mereka sangat pucat, dan jantung mereka berdebar-debar. Tubuh mereka yang cacat gemetar, reaksi alami yang dihasilkan oleh ketakutan yang mereka alami. Setelah mereka menyalakan api ilahi mereka, identitas mereka menjadi mencengangkan. Mereka dianggap ahli yang tinggi dan perkasa di akademi dan klan mereka, dan tidak diketahui sudah berapa tahun sejak mereka ketakutan ini. Sial, tulang tangan emas itu menamparkan, menghantam tungku kosong itu. Suara gemetar surga terdengar di langit, dan serangan pertama saja membuat sebagian besar kuali tenggelam. Itu menembus, memungkinkan cahaya meresap ke dalam. Apa? Segala sesuatu di depan mata ketiga dewa ini menjadi gelap. Mereka tanpa daya duduk di sana sambil dipenuhi rasa takut. Bagaimana mereka bisa bertahan melawan ini? Tungku Void dikenal abadi, dan bahkan dewa tidak bisa menerobosnya. Namun saat ini, tungku itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Persisnya hal aneh apa yang menempatkan persembahan seperti itu di atasnya. Itu terlalu abnormal. Mereka mulai merasa putus asa. Sial, tulang tangan emas turun untuk kedua kalinya. 5 tulang jari menembus tungku untuk merobeknya.
Tungku hancur total. Tungku kosong dibongkar seperti kulit jeruk kering dan dibuang. 3 ahli hebat jatuh, semuanya jatuh dengan lemah ke tanah, tidak mampu lagi bertahan. Namun, tulang lengan emas itu tiba-tiba mundur, memutuskan untuk tidak membunuh mereka. Mata ketiga individu itu bersinar terang. Harapan untuk terus hidup muncul. Mereka berjuang keras, tetapi mereka dengan cepat jatuh dari surga ke neraka. Mereka benar-benar kecewa. Di atas altar, tengkorak kristal terbang. Rongga matanya dalam. Rahang bawahnya terbuka, dan kemudian dengan kuat menghisap ke dalam. Pusaran muncul di daerah itu. Ah! Yang Li melepaskan tangisan yang menyedihkan, berguling-guling di tanah sambil berjuang keras. Tubuhnya yang awalnya sudah melemah dengan cepat layu. Dagingnya mengering dan esensi spiritualnya bocor dari tubuhnya. Hanya dalam sepersekian detik, dia berubah menjadi kulit di kerangka tulang. Rongga matanya tenggelam, dan pupil matanya menjadi redup tanpa kilau. Trenggiling masih memiliki segalanya di atas tubuhnya, dan saat ini, ia menggigil dan terus mundur. Ketakutan di dalam hatinya telah mencapai batasnya. Ketika dia melihat bola kristal mendekat, dia membuka mulutnya dan berteriak dengan sedih. Pusaran air mengeluarkan cahaya. Tubuh Trenggiling juga layu, dan semua sisiknya rontok. Dagingnya layu, berubah menjadi kerangka. Itu belum berakhir. Tengkorak kristal membesar, dan kemudian membuka mulutnya, menggigit tengkorak ahli dunia bawah. Dengan suara kaca, itu langsung hancur menjadi 2. Tolong, ampuni aku. Dewa balapan dunia bawah melolong keras. Tengkorak kristal tidak memperhatikannya dan menghirupnya dengan ringan. Sebagian besar cahaya jiwa ahli klan dunia bawah terhisap. Sumber dasarnya segera meredup. Jangan bunuh aku, selamatkan aku, biarkan aku pergi, Yang Li mengeluarkan suara lemah. Dia juga berdoa untuk kesempatan bertahan hidup. Dia adalah seorang jenius dan tidak bisa mati seperti ini di alam bawah. Namun, tengkorak kristal itu tampak sama sekali tidak peduli. Itu menahan tubuhnya di antara giginya, dan dengan sedikit nafas, 90% dari esensi jiwanya bocor, hanya meninggalkan beberapa residu yang tidak berguna. Ah! Trenggiling mengeluarkan teriakan sedih yang lemah, berjuang dan memohon belas kasihan. Mereka tidak bisa mengubah kesimpulan sama sekali. Itu juga seperti ini, dengan semua kekuatan jiwanya praktis musnah. Ketiga ahli hebat itu hancur. Bahkan jika mereka tidak diserang lagi, masih mustahil bagi mereka untuk terus hidup. Fondasi mereka telah tersebar, jatuh dari surga ke neraka. Mereka kehilangan semua kehormatan dan kemuliaan mereka. Terlepas dari apakah itu tulang lengan emas atau tengkorak kristal, mereka berdua berhenti sejenak oleh kotak perunggu yang berharga. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka berdua terbang kembali ke altar dan tidak mengambil tindakan. Di dalam dunia kecil, diagram 10.000 roh di tangan Si Hao bersinar lagi. 10.000 roh muncul dan simbol menutupi tempat ini. Energi kekacauan meresap di udara, menciptakan pemandangan yang sangat misterius. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu. Tempat ini menjadi damai kembali. Ekspresi Si Hao rumit. Dia melihat potongan tulang yang hangat itu. Hal ini sekali lagi membuatnya lolos dari bencana. Dia tidak mati. Saya tinggal. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Namun, perasaan seperti ini tidak terlalu bagus. Ini perjudian, menyerahkan takdirnya kepada orang lain. Tidak ada yang bisa dia lakukan sendiri. Segera setelah itu, dia menyingkirkan emosi ini. Dia berjalan maju, mengangkat 3 tubuh yang layu dan hancur sebelum berjalan keluar, membebaskan diri dari dunia makam barat. Di dunia luar, pegunungan dan lembah yang subur dan hijau terbentang di hadapannya. Tempat ini penuh dengan kekuatan hidup dan sinar matahari yang melimpah. Setelah memikirkan pengalamannya barusan,
dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia berada dalam mimpi. Bagaimana bisa seperti ini? Mata yang Li redup, rongga matanya cekung, dan dagingnya mengering. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa sampai pada kesimpulan seperti ini. Saya tidak bisa menerima ini. Terenggiling itu meraung, tetapi sangat lemah, jadi suaranya seperti suara nyamuk. Ahli bumi dunia bawah hanya memiliki setengah tengkorak yang tersisa, cahaya jiwa yang tersisa akan padam setiap saat. Itu diisi dengan kesedihan yang tak tertandingi. Itu adalah dewa, namun akan mati dengan sangat menyedihkan. Ketiga ahli tersebut mengalami ketakutan, pergumulan, putus asa, bahkan penyesalan. Ini benar-benar tidak sepadan. Demi membunuh seorang pembudidaya kecil, mereka benar-benar membuang hidup mereka sendiri, sampai pada akhir yang menyedihkan. Mereka seharusnya bisa memandang rendah si Hao, namun sekarang, mereka merangkak di bawah kaki pihak lain. Jenis adegan ini memberi mereka perasaan yang sangat menyedihkan yang sulit mereka terima. Si Hao tersenyum, benar-benar mengesampingkan perasaan rumit yang dia rasakan saat berada di dalam dunia makam barat. Senyumannya cemerlang, dan giginya yang berkilauan tampak lebih gemerlap di bawah sinar matahari. Kemana perginya semua kepercayaan diri Anda? Kalimat santai ini membacok pikiran ketiga ahli ini seperti pedang, membuat mereka mengaum karena marah. Sebagian besar tubuh mereka segera mulai pecah. Menindas dan mempermalukan suatu negara, seberapa sombong dan mendominasi Anda semua. Memperlakukan makhluk dari alam bawah seperti semut. Namun lihat sekarang, kalian semua tidak lebih dari serangga itu sendiri. Si Hao menggelengkan kepalanya. Kemudian dia berdiri sambil membawa ekspresi sedingin es di matanya. Ketika orang-orang ini jatuh, mereka melakukan pengorbanan darah di seluruh dunia, menciptakan tragedi yang mutlak. Terlalu banyak orang yang meninggal. Hutang ini tidak akan dibayar kembali bahkan jika mereka terbunuh. Si Hao mencari lautan kesadaran mereka, tetapi dia menemukan bahwa itu telah lama rusak dengan sisa kurang dari 1/10. Namun, itu masih cukup. Dia menerima beberapa informasi yang sangat penting. Kemudian, 1 kaki per orang, 3 kepala ditendang, hancur di udara. Episode ke-582, dengan judul Suka dan Duka, langsung ke dalam alurnya. 7 dewa datang ke alam bawah. Yang paling kuat adalah seorang pelayan tua dari Immortal Hall. Kekuatan individualnya sama dengan kekuatan gabungan 4 ahli dengan nyala api suci mereka menyala. Immortal Hall sangat kuno dan menakutkan dan terkait dengan Supreme Hall. Sayangnya, hanya ada kurang dari 1/10 dari kesadaran 3 dewa yang tersisa, jadi si Hao tidak dapat menemukan semuanya. Ahli terkuat kedua datang dari Sekte Barat, dewa dengan Vajra Unbreakable Body. Dia mengembangkan tubuh emas Zhang 6 ke tingkat yang sangat tinggi, dan dia juga memahami beberapa kemampuan ilahi yang hebat. Adapun dewa yang tersisa, tingkat kekuatan mereka serupa. Si Hao dengan hati-hati berpikir untuk dirinya sendiri. Situasinya suram. 4 dewa yang tersisa bahkan lebih menakutkan dan sulit untuk dihadapi. Persisnya bagaimana dia bisa melawan mereka. Bahkan jika aku menjadi dewa dan menggunakan pakaian pertempuran tubuh emas yang tidak dapat binasa untuk meningkatkan kekuatanku, itu masih cukup untuk berurusan dengan 1 dewa, dan bahkan akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan keluar lebih dulu. Dia berkata pada dirinya sendiri sambil mengerutkan kening. Setelah menyalakan api ilahi, itu sama dengan melampaui kategori kemanusiaan. Kekuatan manusia tidak cukup untuk melawan mereka. Jenis peningkatan kekuatan ini jauh lebih besar daripada perbedaan antara alam kultivasi besar lainnya. Jelas sekali bahwa dia hanya bisa menggunakan dunia makam barat kali ini. Metode serupa tidak akan berhasil. Tidak mungkin 4 dewa yang tersisa akan mengulangi kesalahan yang menghancurkan ini.
Apa yang harus saya lakukan? Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Si Hao berkata dengan lembut. Bagaimana dia bisa keluar dari situasi tanpa harapan ini? Pikirannya berat, merasakan semacam firasat yang tidak menyenangkan. Mungkinkah sesuatu yang tidak terduga akan terjadi padanya? Dia meninggalkan Western Beast Mountain dan terbang menuju Stone Country Capital. Kenyataannya, si Hao baru saja memperoleh informasi yang lebih berharga, dan itu adalah hasil dari spekulasi bersama dari alam yang lebih tinggi. Mereka menyimpulkan lokasi dari beberapa area yang mengandung keberuntungan alam di alam bawah. Meskipun poin pastinya tidak dapat ditentukan, kisaran perkiraan telah ditarik. Ini jelas merupakan kesempatan besar. Jenis informasi ini tidak ternilai harganya, tetapi sekarang, itu tidak berguna bagi si Hao. Hal terpenting adalah bertahan dan entah bagaimana membebaskan dirinya dari krisis ini. Namun, itu terlalu sulit. Itu tidak mungkin dilakukan sekarang. Ketika dia turun ke ibu kota negara batu, si Hao berhenti sebentar. Dia turun ke kota kecil untuk mencari tahu sedikit tentang ibu kota kekaisaran saat ini terlebih dahulu. Setelah bertanya-tanya, dia menemukan bahwa tidak ada yang tahu apa yang terjadi di Stone Country Capital. Tidak ada gangguan, seolah-olah tidak ada pertempuran dan tidak ada yang terjadi sama sekali. Semakin dia mengetahui bahwa keadaan seperti ini, semakin banyak si Hao mengerutkan kening. Yi, tiba-tiba, dia melihat seorang wanita muda, yang terlihat sangat familiar. Meskipun dia mengenakan pakaian sederhana dan polos, ada aura penyendiri dan spiritual di sekelilingnya. Di dalam kota kecil itu, wanita muda itu sepertinya merasakan sesuatu. Dia berbalik dan melihatnya, menampakkan ekspresi kaget. Dia menutup mulutnya dengan tangannya dan berkata, "Itu kamu." Si Hao teringat bahwa ini adalah Yu Zimo, seseorang yang dia lihat di Hundred Shattering Mountains. Dia adalah salah satu dari 2 pahlawan klan hujan dan memiliki spiritualitas bawaan yang langka. Dia bisa memprediksi sedikit masa depan. Setelah klan hujan dihancurkan, si Hao tidak membasmi semua anggota mereka. Terhadap beberapa wanita, anak-anak, dan orang tua, dia membiarkan mereka pergi, Gadis ini tidak ada di klan hari itu, jadi dia secara alami menghindari bencana. Yu Zimo menunduk, dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berjalan. "Jika kamu ingin membunuhku, lakukan saja. Anda bisa pergi." Si Hao berbicara. Dia mengerutkan kening, tidak memperhatikan ini. Pikirannya tertuju pada bagaimana menghadapi 4 dewa. Tiba-tiba, Yu Zimo terhuyung mundur, dan celah muncul di antara alisnya. Seutas darah mengalir keluar. Ketika dia melihat si Hao, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Jelas bahwa dia telah mengalami pengalaman pahit. Dia memandang si Hao dan berkata, "Saya mengintip ke masa depan dan hanya melihat kekacauan yang mendasar. Saat aku berbalik, di belakang tubuhmu ada hamparan kehampaan." Petik 2. Ketika mereka bertemu lagi, dia sekali lagi membuat prediksi seperti ini. Itu sama dengan waktu di Hundred Shattering Mountains. Ketika si Hao mendengar ini, dia mengangkat kepalanya dan menatapnya. "Maksud kamu apa?" Ini bukan pertama kalinya dia mendengar ini. "Aku tidak tahu." Yu Zimo menghapus bekas darah dari dahinya dan berkata, "Kamu, sepertinya bukan bagian dari koleksi sejarah kuno ini. Mungkin, kamu akan benar-benar lenyap dari dunia ini." Petik 2. Jika memang yang terakhir, maka si Hao mengerti, karena dia bisa mati kapan saja. Adapun yang pertama, dia benar-benar bingung. Dia melambaikan tangannya dan langsung pergi menjauh. Dia tidak punya waktu untuk terlalu memikirkan hal ini sekarang. Si Hao kembali ke Stone Capital dengan diam-diam. Aula istana dingin dan tidak ceria. Roh para penjaga itu turun,
tapi tidak ada dewa yang bersembunyi di sini. Peng Nine. Kemudian, Si Hao melihat Peng Nine di sebuah istana kekaisaran di luar kota. Dia bersembunyi di sini untuk memulihkan luka-lukanya. Untungnya, nyawanya tidak dalam bahaya. Yang mulia, Anda masih hidup. Peng Nine kaget. Dia bukan satu-satunya. Semua orang di istana kekaisaran merasa bahwa Si Hao ditakdirkan untuk mati, meninggal sebelum waktunya. Siapa yang mengira dia masih hidup, kembali dengan selamat. Mata Peng Nine terbuka lebar, dan dia begitu bersemangat hingga tidak tahu harus berkata apa. Kemudian, ketika Raja Perang, Raja Ming, dan yang lainnya menerima berita, mereka semua bergegas. Beberapa dari mereka mulai gemetar, merasakan kegembiraan yang tak tertandingi. Bisa melihat Si Hao lagi hanyalah keajaiban. Dia memimpin 3 dewa dan berurusan dengan mereka sendirian, namun dia benar-benar bisa hidup. Mungkinkah ketiga ahli itu semuanya mati? Ketika mereka memikirkan kemungkinan ini, rasanya seolah-olah hati mereka akan melompat keluar dari tenggorokan mereka. Yang mulia, Anda membunuh mereka. Mereka semua sudah mati. Si Hao tersenyum dan berkata. Orang-orang ini semua terkejut, dan kemudian ekspresi mereka segera menjadi cemerlang. Beberapa dari mereka sangat terinspirasi sehingga mulai gemetar. Di mana King Feng? Si Hao bertanya. Dia tidak melihatnya di sini. Ketika dia menyebutkan pertanyaan ini, ekspresi beberapa individu menjadi gelap. Si Hao tidak peduli dengan keselamatannya sendiri dan membimbing ketiga dewa itu pergi. Ini membuat hati King Feng terbakar oleh kekhawatiran dan kecemasan. Khawatir Si Hao akan mati, dia pergi melalui altar untuk mengundang para ahli untuk menyelamatkannya. Jelas bahwa King Feng pergi ke desa batu untuk mengundang bola berbulu dan merah kecil. Pada saat itulah 2 hal terjadi. Yang pertama adalah dewa lain datang untuk melihat Yang Li, dewa Trenggiling, dan dewa dunia bawah. Mereka kebetulan bertemu dengan Hairy Ball dan Little Red, yang secara langsung mengarah ke pertempuran hebat, yang berlanjut ke tanah terlantar yang besar. Adapun hasilnya, mereka masih belum tahu. Satu hal lagi adalah bahwa dewa lain muncul di reruntuhan paviliun penjaga surga, menghancurkan segalanya dan mencari sesuatu. Seolah-olah itu mencoba membuka halaman suci kuno. Ketika Si Hao mendengar ini, dia merasa sangat khawatir. Hairy Ball dan Little Red masih akan datang. Mereka baru saja menyalakan api dewa mereka, jadi mereka masih jauh dari sebanding dengan 7 dewa. Jika mereka bertarung seperti ini, kemungkinan besar mereka akan mati. Namun, dia tidak menyalahkan King Feng. Pemuda yang lemah lembut dan lemah itu terlalu marah, takut dia akan mati, jadi dia melakukan semua yang dia bisa untuk menyelamatkannya terlepas dari konsekuensinya. Dewa mana yang muncul di istana kekaisaran? Si Hao mencoba menenangkan napasnya sebanyak yang dia bisa dan berbicara dengan tenang. Ahli Sekte Barat yang membudidayakan tubuh emas Zhang 6. Api ilahi yang menyala di sekelilingnya sangat cemerlang, jawab Peng Nine. Apa? Ketika Si Hao mendengar ini, seluruh tubuhnya menjadi dingin, dan hatinya segera tenggelam. Dari 3 dewa, dia mengetahui bahwa ahli Sekte Barat yang menyalakan api ilahi berada di peringkat kedua. 1 jam kemudian, Si Hao bergegas menuju kedalaman gunung itu. Dia melihat pegunungan runtuh dan bumi besar yang telah berubah menjadi magma dingin. Ada keheningan yang mematikan. Ketika dia melihat sekeliling, dia melihat bulu merah tua yang diwarnai dengan darah di mana-mana. Mereka milik Little Red. Kemudian, dia melihat batang besi yang patah serta bulu emas. Itu milik Hairy Ball. Si Hao merasakan rongga matanya terbelah. Darahnya melonjak dalam dirinya, dan rambutnya beterbangan kemana-mana. Semuanya seperti yang dia prediksi, keduanya jatuh. Dia bahkan melihat sepotong sayap vermilion bird hangus, serta sepotong tulang Hairy Ball yang membawa rambut dan darah emas.
Ini membuktikan bahwa dua orang yang kuat itu kemungkinan besar telah mati. Ah, si Hao melolong, berteriak seperti binatang buas yang terluka. Dia tidak bisa menerima hasil ini. Aku tidak ingin kalian semua mati. Matanya merah. Dia membawa kembali Hairi Ball ketika dia masih muda. Itu menemaninya saat dia tumbuh dewasa, jadi perasaan di antara mereka sangat hebat. Sementara itu, meski mulut Little Red agak berisik, hubungannya dengan Stone Village sangat bagus, membantu dan melindungi tempat itu. Bagaimana mereka bisa mati begitu saja? Hal menyedihkan apa yang terjadi. Dia merasa terlalu sulit untuk menerimanya. Anda harus memahami bahwa setelah pertempuran di perbatasan barat, kedua ahli itu tidak membawa artefak sihir dewa bersama mereka kembali ke desa batu. Bagaimana mereka seharusnya bertarung sekarang, terutama dengan ahli sekte barat menjadi yang terkuat kedua. Dia lebih kuat dari Yang Li, Trenggiling, dan gabungan dewa dunia bawah. Si Hao sepertinya sudah gila saat dia mencari kemana-mana. Dia sekali lagi melihat patah tulang dan bulu Hairi Ball yang menempel bersama darah. Dia memperhatikan bagian lain dari sayap Little Red yang patah. Ini membuatnya ingin menjadi gila. Dia mengangkat kepalanya ke arah langit dan meraung. Si Hao menangis. Ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat sedih. Sejak dia meninggalkan desa batu, dia selalu maju dengan bahagia dan tanpa rasa takut, menyapu semua lawannya. Ia tidak pernah mengalami bencana seperti ini. Di mata orang-orang dunia ini, dia adalah seorang jenius, makhluk tertinggi muda yang tak tertandingi. Di alam dewa kekosongan, dia adalah anak iblis yang membuat marah manusia dan dewa. Dia selalu dengan paksa mendorong musuh-musuhnya dan jarang bertemu lawan. Tidak ada yang pernah melihat sisi lemah dirinya ini sebelumnya. Saat ini, si Hao menangis dan terisak, merangkak di tanah sambil membelai tulang dan bulu yang hancur dari Hairi Ball dan membawa sayap Little Red. Dia benar-benar patah hati. Aku tidak ingin kalian semua mati. Aku ingin kalian berdua hidup. Dia sedih dan kesakitan. Air mata terus mengalir keluar saat dia berteriak dan berteriak. Hanya pada saat ini dia seperti pemuda berusia 15 tahun dan bukan jenius yang menakjubkan, Stone kecil, yang dilihat semua orang di dunia ini. Dia merasa tidak berdaya, serta kesedihan dan kemarahan yang tak tertandingi. Si Hao mencari di seluruh pegunungan. Akhirnya, dia pergi dengan sedih. Dia langsung kembali ke istana kekaisaran. Dia dengan hati-hati membuka sebuah lorong, dan kemudian dia menghapus semua jejak. Baru saat itulah dia bergegas masuk, menuju desa batu. Biasanya, dia tidak akan pergi ke sana tidak peduli apa karena takut dia akan membawa bencana bagi mereka. Namun, saat ini, dia diliputi kesedihan. Dia merasa sulit bernapas sekarang, dan pikirannya hampir terbakar. Begitu dia kembali, dia mendengar suara tangisan. Banyak anak menggosok air mata mereka, dan beberapa pria dewasa juga menampakkan ekspresi sedih. Seluruh desa batu sangat tertekan. Si Hao turun dari altar. Dia melihat King Feng berlutut di tanah sambil menangis dengan keras. Ada peti mati di sana, menunjukkan bahwa semuanya buruk. Bola berbulu, Little Red. Si Hao berteriak keluar, darah menyembur dari mulutnya dan air mata keluar dari matanya. Kalian berdua telah mati terlalu menyedihkan. Saat ini, seluruh desa sepi. Semua orang berbalik untuk melihatnya, dan mereka segera tercengang. King Feng bahkan lebih melompat dan dengan hati-hati menatap wajahnya. Siapa yang mengutuk kematianku? Pada saat ini, suara lemah Hairi Ball terdengar. Kemudian, tangisan Little Red juga terdengar. Si Hao langsung tercengang, tidak berani mempercayai telinganya. Dia kemudian melihat Hairi Ball dan Little Red. Semua kesedihannya segera berubah menjadi kegembiraan yang luar biasa. Dia segera berteriak dengan keras. Sementara itu,
Semua orang di desa batu juga mulai berteriak keras, menjatuhkan diri. Haoer, kami mengira kamu telah mati. Kami pikir ketiga dewa itu membunuhmu. Petik 2. Little Hao, kamu masih hidup. Ini terlalu bagus. Petik 2. Semua orang menjatuhkan diri, mengangkatnya dan dengan hati-hati menyentuhnya. Mereka semua memiliki senyum lebar di wajah mereka, mata mereka membawa air mata. Si Hao segera mengerti bahwa peti mati telah disiapkan untuknya. Mereka semua mengira dia telah mati dan itu bukan karena mengubur Hairibol dan Little Red. Semua orang masih hidup. Ini benar-benar perasaan yang luar biasa. Si Hao menyeka air mata dari wajahnya dan mengungkapkan ekspresi malu. Ini adalah pertama kalinya dia bertingkah begitu tidak biasa di depan semua orang. Dia melihat Hairibol dan Little Red. Keduanya mengalami luka parah. Hairibol benar-benar kehilangan bagian bawah tubuhnya, sementara sayap Little Red telah robek. Mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Namun, selama keduanya masih hidup, tidak ada cedera yang menjadi masalah. Untuk makhluk dengan api suci mereka menyala, kekuatan pemulihan mereka sangat hebat. Cepat atau lambat, mereka akan mampu menumbuhkan semuanya kembali. Saya pikir kalian sudah mati, kata si Hao. Kami benar-benar akan mati. Tubuh emas itu terlalu kuat. Kami tidak bisa melawannya sama sekali, kata Hairibol. Ia meringis kesakitan karena luka yang menutupi tubuhnya. Bahkan pondasinya sudah rusak. Itu sama untuk Little Red. Tidak ada satupun area yang tidak rusak, dan bahkan tulang simbol primordialnya pun retak. Ini sangat serius. Keduanya tidak akan bisa pulih tanpa setidaknya 1 atau 2 tahun. Jangan khawatir. Saya memiliki cairan ilahi pohon dewa matahari di sini, satu untuk Anda masing-masing. Anda akan baik-baik saja dalam setengah tahun, kata si Hao. Dia mengeluarkan wadah batu giok dan memberi masing-masing setetes. Dia hanya mendapatkan total 3 tetes, dan salah satunya diberikan kepada orang tuanya. 2 sisanya diberikan kepada 2 individu kuat ini. Bagaimana dengan ahli sekte barat itu? Si Hao bertanya. Mati. Kami nyaris tidak membunuhnya, kata Little Red. Dia meninggal. Si Hao tidak berani mempercayai apa yang dia dengar. Ini sepertinya tidak masuk akal sama sekali. Apa yang dimiliki Hairibol dan Little Red yang bisa melawan dewa kedua yang kuat? Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Kami menggunakan artefak leluhur Desa Batu, kata Hairibol. Desa Batu memiliki 2 artefak leluhur. Salah satunya adalah sepotong tulang, dan yang lainnya adalah kulit binatang. Kali ini, Hairibol dan Little Red menggunakan 2 artefak kuno tersebut. Mereka menerobos segel pada artefak ini, dan akhirnya menjadi lebih kuat daripada 2 artefak magis ilahi sejati dari negara batu. Si Hao tercengang. Bahkan jika itu masalahnya, orang itu masih sangat sulit untuk dibunuh, kan? Kamu benar. Kami baru saja menyalakan api ilahi. Kami, sementara ahli sekte barat itu telah menyalakannya selama lebih dari 100 tahun. Dia sangat kuat, kekuatannya jauh lebih besar dari yang lain levelnya. Little Red mengangguk. Yang paling penting adalah mereka membawa artefak kuno lainnya dari desa batu bersama mereka, kuali hitam itu. Kuali obat itu sangat misterius. Seseorang tidak dapat melihat apapun secara normal, dan hanya ketika seseorang menggunakan obat spiritual terbesar, darah asli binatang buas purba dan bahan lain untuk memurnikan pil, mereka akan melihat hasil yang abnormal. Hairibol dan Little Red mendengar saran King Feng dan membawa kuali bersama mereka. Pada saat yang genting, kuali tersebut menampilkan keajaiban. Kekuatan pertahanannya sangat mencengangkan, dan bersembunyi di dalamnya bisa menghindari lebih dari 90% kerusakan. Selain itu, pada saat paling kritis ketika mereka akan jatuh,
Kuali melepaskan seberkas api pil yang membakar ahli sekte barat menjadi abu. Ini, si Hao benar-benar tercengang dan lidah terikat kata-kata. Kuali ini benar-benar misterius. Dia selalu merasa bahwa itu tidak biasa, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu tidak hanya bisa memperbaiki obat yang berharga, itu juga memiliki kekuatan ofensif yang menakjubkan. Si Hao benar-benar tidak berpikir bahwa ahli nomor 2 dari 7 dewa akan ditangani seperti ini. Di mana kuali itu? Saya akan menggunakannya untuk membunuh dewa lain. Si Hao bertanya. Saat ini, berita masih belum tersebar. Terlepas dari apakah itu 3 dewa yang dibunuh si Hao atau keberadaan kuat dari sekte barat yang dibunuh oleh Hairy Ball dan Little Red, tidak ada berita tentang mereka yang menyebar. Dia ingin menggunakan kuali untuk membunuh dewa terpilih yang pergi ke paviliun perbaikan surga dan menghilangkan bencana ini. Itu menghilang. Hairy Ball menghela napas. Itu telah mengoperasikannya bersama dengan Little Red. Kuali itu sangat misterius. Setelah melepaskan api pil dan dengan mudah membakar ahli sekte barat sampai mati, itu kemudian menghilang di bawah cahaya yang menyala-nyala. Dari kesedihan yang luar biasa hingga kegembiraan yang luar biasa, hal-hal yang tidak terduga terjadi satu demi satu, membuat si Hao merasa agak mati rasa. Ketika dia mendengar bahwa kuali hitam itu lenyap, dia pertama kali merasa tertegun, tetapi dia tidak terlalu terkejut. Dia hanya merasa sangat menyesal. Saya melihat dengan jelas bahwa kuali itu retak. Ia melepaskan cangkang hitamnya dan menjadi putih tanpa noda seperti giok, berubah menjadi kuali tulang sebelum kemudian menghilang. Kata Little Red, itu unggul dalam kemampuan ilahi dao api, jadi ketika kuali hitam melepaskan api pil, itu secara alami sensitif terhadapnya. Ia samar-samar bisa melihat pemandangan kuali tulang putih menghilang dalam cahaya yang menyala-nyala. Episode ke-583, dengan judul Pertempuran Pakaian Kelahiran Kembali. Langsung ke dalam alurnya. Kuali tulang putih yang berkilau. Si Hao tercengang. Dia tidak pernah mengharapkan jenis transformasi ini. Sayangnya, sudah terlambat tidak peduli apa yang mereka katakan sekarang, karena kuali itu sudah menghilang. Artefak leluhur klan batu benar-benar misterius. Mereka sebenarnya sangat tidak biasa, melebihi ekspektasi semua orang. Apa yang saya lakukan? Ada 3 dewa tersisa. Bagaimana cara saya menghadapinya? Bagaimana saya bisa menyingkirkan masalah besar ini? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa memikirkan metode apapun. Mungkin dia hanya bisa menghadapi mereka sendirian. Bahkan jika Anda pergi, Anda hanya akan membuang hidup Anda, kata Hairy Ball. Itu berbicara sambil meringis kesakitan. Tubuhnya penuh luka, dan separuh tubuhnya hilang. Bulu emasnya redup. Untungnya, setelah menerima tetesan emas itu, tulang primordial paling dalam dari tubuhnya sembuh, dan semua energi intinya berkumpul di sana untuk memberi makan. Jangan terburu-buru maju. Anda tidak bisa memperlakukan nasib Anda seperti permainan. Beberapa paman menasihati satu demi satu. Pilihan apa yang dia miliki? Apa yang harus dia lakukan? Si Hao dengan hati-hati berpikir untuk dirinya sendiri. Para dewa ini pasti akan mencarinya, karena mereka berjanji pada dewa dunia bawah dan makhluk tertinggi Taman Bunga Matahari Iblis bahwa mereka akan membunuhnya. Jika dia tidak muncul, para dewa kemungkinan akan melampiaskan kemarahan mereka pada orang lain, membawa bencana bagi mereka yang ada di sisinya dan menghancurkan negara batu. Dia ingin menghadapi mereka sendirian dan meminta segalanya diarahkan pada dirinya sendiri untuk menghindari orang-orang yang dia kenal jatuh ke dalam bahaya. Itulah mengapa dia bertekad untuk terus maju. Jika tidak, siapa yang tidak akan menghargai nyawa mereka sendiri, membuangnya bahkan mengetahui bahwa itu berbahaya. Kakak kecil, kamu tidak bisa pergi sendiri, kata King Feng. Belum lama ini,
Si Hao memasuki istana kekaisaran tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri, menarik ketiga dewa itu untuk menyelamatkan orang lain. Dia sendiri hampir mati dalam prosesnya. Paman kecil Hao, kamu tidak bisa mati. Ya, Paman kecil Hao, kamu tidak bisa meninggalkan kami. Semua orang sangat khawatir sekarang. Kamu tidak bisa seperti itu. Petik 2. Masih ada secercah harapan, kata si Hao, menghibur semua orang. Dia tidak punya pilihan lain. Ia tidak ingin membawa bencana bagi orang-orang di sekitarnya, sehingga ia hanya bisa terus melangkah maju. Selain itu, dengan satu dewa sendiri, itu mungkin kesempatan terbaik. Dia ingin menyingkirkan bencana ini sekarang. Dia mengeluarkan tubuh emas yang tidak bisa binasa dan membelai dengan tangannya. Itu keras dan memiliki kualitas sentuhan khusus yang terasa seperti sebongkah besi. Saat tidak digunakan, itu hanya seukuran kepalan tangan dan tanpa kilau. Itu tidak cukup bahkan jika kamu memiliki pakaian pertempuran. Little Red menggelengkan kepalanya. Harta karun era kuno, setelah diturunkan sampai sekarang, menjadi sangat rusak. Meski telah mengalami banyak perbaikan, itu masih jauh dari sebanding dengan fase paling indahnya. Masih sulit bagi seseorang untuk melawan yang lain yang ranah budidayanya lebih tinggi bahkan dengan harta ini sekarang. Ketika Yang Li, Panglin, dan Dewa Dunia Bawah melihat pakaian pertempuran tubuh emas yang tidak bisa binasa, mereka juga mengatakan bahwa ini memiliki nilai penelitian yang besar. Simbol dan material semuanya sangat berharga, tetapi jika mereka benar-benar digunakan untuk pertempuran, maka itu tidak begitu berharga. Saya memiliki bahan lain yang mungkin dapat memungkinkannya untuk berubah. Si Hao mengeluarkan sebongkah batu yang berwarna merah cerah dan penuh dengan kelembaban. Tampaknya hampir tembus di telapak tangannya. Batu ini melengkung dengan cahaya warna-warni merah tua. Ada banyak pola di permukaannya, seolah-olah itu adalah bulu burung phoenix. Muncul lapis demi lapis, jelas mengandung banyak makna dan misteri yang mendalam. Tak perlu dikatakan, ini adalah bagian dari materi surgawi. Apa ini? Batu pola phoenix, jawab si Hao. Ini adalah bahan berharga langka yang dia peroleh dari Southern Meteor Divine Mountain sebelumnya ketika dia ingin menyelesaikan dendam dari tetua yang menyebut dirinya Southern Meteor. Sulit untuk menemukan sebongkah batu jenis ini bahkan setelah ribuan tahun, sesuatu yang terlalu sulit didapat. Jika itu digabungkan menjadi artefak berharga, itu mungkin memungkinkannya untuk mengalami kelahiran kembali, meningkatkan levelnya dalam jumlah besar. Si Hao selalu enggan menggunakannya, karena dia takut menyia-nyiakannya. Dia telah membaca banyak buku tulang dan menemukan bahwa buku itu harus digunakan bersama dengan banyak bahan rahasia lainnya agar dapat menampilkan efek optimal dan memastikan keberhasilan peningkatan. Sayangnya, dia belum bisa mengumpulkan semuanya bahkan setelah mencari melalui semua perbendaharaan negara batu. Dia masih kehilangan 4 jenis materi rahasia, jadi dia tidak menggunakannya selama ini. Namun, dia sudah melakukan persiapan untuk bertarung sampai mati. Dengan tidak ada rute lain yang tersisa, dia akan menggabungkan batu pola phoenix menjadi pakaian pertempuran tubuh emas yang tidak bisa binasa terlepas dari apakah itu akan berhasil atau tidak. Dia tidak punya pilihan lain dan hanya bisa mengambil risiko. Jika dia berhasil, maka pakaian pertempuran tubuh emas yang tidak bisa binasa akan ditingkatkan. Jika gagal, maka material divine yang langka mungkin terbuang percuma. Barang bagus. Hanya saja, melakukannya seperti ini sedikit boros. Jika gagal, Hairy Ball dan Little Red berbicara seperti ini. Bagaimana mungkin si Hao tidak menyadari hal ini? Namun, hanya itu yang bisa dia lakukan. Hong! Garis cahaya berapi-api melonjak. Pola Phoenix bergabung dengan batu, dan beberapa bahan lainnya rusak juga,
berubah menjadi cairan tembus cahaya sebelum memasuki pakaian pertempuran tubuh emas yang tidak bisa binasa. Teriakan burung Phoenix terdengar di desa batu. Seekor burung Phoenix naik ke udara, terbakar dengan nyala api. Pakaian pertempuran hitam naik dan turun, melepaskan suara kakak, seolah-olah itu akan pecah. Tidak baik, lupakan tentang Hairy Ball dan Little Red, bahkan penduduk desa tahu bahwa keadaan tidak baik. Pakaian pertempuran ini akan dipecah menjadi beberapa komponen. Kami melakukan semua yang kami bisa. Si Hao cukup tenang. Dia sudah lama membuat persiapan di dalam hati. Bahannya tidak semuanya ada di sana, jadi mereka mungkin telah menyia-nyiakan batu pola Phoenix. Jika itu terjadi, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dia mengaktifkan api daunnya dan mengoperasikan simbolnya untuk mendukungnya, tidak membiarkan energi yang terlalu kuat merusaknya. Meskipun demikian, potongan logam masih mengeluarkan suara sebelum mengungkapkan retakan. Singkatnya, ada terlalu banyak luka tersembunyi. Batu pola Phoenix terlalu tirani dan dianggap sebagai harta karun kelas atas di dunia ini. Ketika digabungkan ke dalam, itu terlalu kuat dan menyebabkan kerusakan. Ini mengeluarkan suara yang tajam dan jernih. Tubuh emas yang tidak bisa binasa pecah menjadi beberapa komponen, terbelah menjadi beberapa bagian di udara, membuat beberapa orang berteriak ketakutan. Mereka kemudian merasa kecewa dan menyesal. Sayang sekali, kepala desa Si Yunfeng menghela nafas. Bahkan Si Hao sendiri, meskipun dia membuat persiapan dalam hati, menghela nafas, merasa agak menyesal. Tiba-tiba, semua orang berteriak ketakutan. Teriakan burung Phoenix terdengar, dan burung Phoenix merah muncul. Panjangnya kurang dari 1 kaki, mengelilingi pecahan-pecahan dan melepaskan kilauan yang membara. Semuanya terkonsentrasi menjadi bola cahaya. Keberhasilan. King Feng berteriak ketakutan. Semua orang juga tercengang. Ini benar-benar seperti kelahiran kembali burung Phoenix. Bulu merah berkibar saat burung dewa berteriak. Itu akhirnya terkondensasi menjadi bentuk telur. Itu adalah warna merah tua yang cemerlang dan menyala dengan cepat. Hong! Gempa hebat terdengar. Simbol-simbol terjalin antara langit dan bumi, mengirimkan sinar cahaya warna-warni terbang ke segala arah. Armor seukuran kepalan muncul yang mirip dengan sosok kecil logam hitam. Selain itu akan melepaskan cahaya warna-warni merah dari waktu ke waktu. Itu penuh dengan makna yang dalam dan misterius. Seluruh proses ini sangat singkat. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan menjalani nirwana, meningkatkan level dan menjadi sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Kilau emas gelap berkedip-kedip. Seseorang dapat mengatakan bahwa itu adalah benda ilahi hanya dengan melihat. Ada kekuatan rahasia yang berputar-putar di sekitarnya. Si Hao mengaktifkannya, dan dengan suara teng, api ilahi muncul di sekitarnya seolah-olah itu telah menyalakan api ilahi. Itu seperti dewa seukuran kepalan tangan. Aura yang dilepaskannya sangat kuat. Keberhasilan. Armor ini bisa melawan ahli yang telah menyalakan api suci mereka sekarang. Itu telah melampaui dirinya sendiri. Little Red berteriak gembira. Artefak berharga ini ternyata misterius. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya itu saat itu di zaman kuno ketika tidak mengalami kerusakan apapun. Tidak heran hal itu menyebabkan badai darah dan angin kencang, menarik kecemburuan dari semua kekuatan besar. Jika saya tidak terluka dan mengenakan pakaian perang ini, saya pasti bisa membunuh 1 atau 2 dewa, kata Hairy Ball, ingin mencobanya. Kamu harus fokus pada pemulihan. Si Hao menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah berencana mengajak Hairy Ball atau Little Red bergabung. Kedua ahli ini baru saja menyalakan api suci mereka, jadi jika mereka memakai ini, mereka bisa membunuh dewa. Namun, jika item ini terbongkar, niscaya mereka akan mati. Itu karena 7 dewa turun,
Jadi jika 2 atau 3 dari mereka pindah bersama, maka tidak ada jalan keluar. Ini bahkan lebih benar ketika 2 dari mereka sangat kuat dan sulit untuk dihadapi. Jika King Feng tidak meminta Little Red and Hairy Ball untuk membantu, Si Hao tidak akan membiarkan mereka menempatkan diri mereka dalam bahaya seperti itu. Dia lebih suka mengambil semuanya sendiri dan tidak membiarkan orang-orang di sisinya bertaruh dengan hidup mereka. Saat ini, luka Hairy Ball dan Little Red parah, dan itu sudah membuatnya merasa sangat bersalah di dalam. Ini masih belum cukup. Jika kita tidak terluka, kita bisa membunuh dewa dengan menggabungkan pakaian pertempuran ini, tetapi ranah kultivasi Anda masih terlalu rendah. Kata Little Red, saya memiliki sedikit pil kelahiran kembali yang dapat saya konsumsi pada saat kritis untuk masuk ke alam ahli tertinggi, kata Si Hao. Jika dia punya pilihan lain, dia lebih suka tidak melakukan ini. Dia ingin memahami diagram 10.000 roh dan menggunakannya untuk meningkatkan ranah kultivasinya. Mengandalkan jenis obat berharga ini untuk menerobos alam kultivasi yang begitu penting selalu membuatnya merasa seolah-olah itu tidak cukup stabil. Jika saya melewatinya lagi di masa depan dan mengkonsolidasikan fondasi saya, seharusnya tidak ada bahaya yang tak terlihat. Dia berkata dengan lembut pada dirinya sendiri. Itu masih belum cukup bisa diandalkan. Jika kamu pergi sendiri seperti itu, maka akan sulit untuk mengatakan apakah kamu akan mati atau hidup setelah itu. Hairy Ball dan Little Red memikirkannya dan berbicara seperti ini. Satu menjadi berbeda setelah menyalakan api ilahi. Peningkatan kekuatan itu sangat menakutkan. Tapi ada kesempatan langka di mana salah satu dari mereka muncul di bekas situs Heaven Mending Pavilion. Jika saya melewatkan kesempatan ini, kemungkinan saya tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk membunuhnya, kata Si Hao. Jika dia bisa menyingkirkan satu, maka itu akan menjadi satu bencana lagi. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan luar biasa ini. Di bawah bimbingan bola berbulu dan merah kecil, Si Hao mengukir beberapa simbol khusus untuk menyembunyikan aura suci pakaian emas yang tidak bisa binasa, membuatnya tampak biasa saja. Kemudian, Si Hao berbalik dan pergi. Dia dengan tegas pergi. Paviliun perbaikan surga telah mengalami perubahan luar biasa. Ada konstruksi berskala besar yang terjadi di sini, dan semua jenis aula istana sedang dibangun kembali di situs lama. Hanya saja, karena para dewa yang datang belum lama ini, bencana lain terjadi. Ketika kakinya turun, puncak utama paviliun mending surga meledak berkeping-keping. Istana yang sangat besar itu hancur, dan banyak manusia yang membangun istana ini nyawanya diambil dari mereka. Ini adalah sosok tidak jelas yang sepertinya menyatu dengan kehampaan. Namun, dia kuat dan menakutkan. Aura yang dia keluarkan langsung membuat banyak orang biasa batuk darah sambil gemetar ketakutan. Mereka saat ini sedang membangun kembali paviliun pemeliharaan surga, namun mereka segera ditindas. Semua orang menjadi sangat ketakutan dan ingin lari dari tempat ini. Di mana tepatnya halaman suci kuno yang seharusnya ada di sini? Sosok yang tidak jelas itu berkata pada dirinya sendiri. Dia mengambil langkah keluar, berjalan dari reruntuhan ini ke tempat lain. Ada puncak gunung dan istana yang menghalangi jalannya. Dia menunjuk keluar, dan seluruh gunung itu hancur berantakan. Bangunan dan orang biasa di sana langsung meledak, berubah menjadi kabut berdarah. Ekspresinya apatis, mengabaikan pemandangan di depannya. Dia hanya peduli tentang halaman suci kuno. Akhirnya, dia duduk di atas gunung dan diam-diam merasakan sekeliling. Dia bisa merasakan jejak kuno yang tersembunyi di kehampaan, dan ruang di sekitarnya menjadi domain tak berbentuk. Honglong. Banyak bangunan, gunung, dan hal-hal lain dalam kisaran 1000 zang di sekitarnya semuanya berubah menjadi bubuk halus. Orang-orang yang tidak bisa melarikan diri pada waktunya semuanya hancur,
berubah menjadi kabut berdarah. Dia tetap diam dan tidak bergerak, seluruh tubuhnya mengabdikan diri untuk mencari apa yang ingin dia temukan. Berjam-jam berlalu dengan cepat saat dia duduk di sana. Si Hao muncul, berjalan dari kejauhan. Dia melihat individu ini. Dengan suara sua, dewa ini membuka matanya, melepaskan 2 sambaran petir. Dia menatap si Hao seperti naga besar yang menghadap ke serangga. Matanya menunjukkan kekejaman dan ketidakpedulian. Episode ke-584, dengan judul Kemunculan Kembali Leluhur Pertama. Langsung ke dalam alurnya. Dia duduk di gunung sambil melepaskan domain tak berbentuk. Semua jenis batuan yang hancur dan puing-puing lainnya melayang ke dalam kehampaan, perlahan bergerak. Aura yang kuat menyelimuti udara. Si Hao berhenti bergerak. Dia sangat kagum. Dewa ini tampak sangat kuat, bahkan lebih tangguh dari Yang Li dan Trenggiling. Dia tampak menyatu dengan kehampaan, menjadi kabur dan tidak jelas. Hanya matanya yang menunjukkan kekuatan besar mereka. Cahaya hitam berkedip di sekitar tubuh si Hao. Pakaian pertempuran tubuh emas yang tidak bisa binasa menutupi tubuhnya, melindunginya di bawahnya. Namun, tidak ada fluktuasi divine yang kuat yang beriak keluar. Setelah beberapa metode khusus, pakaian pertempuran ini tampak seperti yang mereka lakukan sebelum kelahiran kembali. Dia diam-diam bertahan, menunggu untuk meledak pada saat kritis untuk mengambil nyawa dewa ini. Itu karena dia tidak memiliki banyak peluang. Dia perlu memanfaatkan peluang ini, sejauh dia perlu menciptakan faktor yang menguntungkan dirinya sendiri. Tanpa diduga tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, jenis artefak berharga ini diturunkan dari zaman kuno. Mata dingin dewa ini berbinar, menjadi seperti matahari kecil yang gemerlap. Mereka menjadi semakin mengintimidasi. Apalagi tubuh aslinya muncul. Ini adalah laki-laki yang secemerlang matahari surgawi. Sisik perak halus menutupi tubuhnya, dan di belakangnya ada sepasang sayap dewa yang tampak seperti terbuat dari perak. Yang Li, Trenggiling, Dewa Bumi Dunia Bawah pergi bersama ke ibu kota kerajaan negara batu untuk memaksamu keluar dan membunuhmu, tapi mereka kemudian mengejarmu. Jadi inilah alasannya mengapa. Dewa itu mengangguk. Bahkan jika dia adalah orang yang melihat tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan ini, dia juga akan segera mengejar si Hao untuk mendapatkannya. Ini terlalu penting. Jika seseorang dapat sepenuhnya memahaminya, maka itu akan menjadi kesempatan alami yang bagus. Hal semacam ini akan diperebutkan bahkan jika ketujuh dewa menemukannya pada saat yang sama. Mereka tidak akan bisa mencapai kompromi tentang siapa yang bisa memilikinya. Sekarang si Hao datang dan ketiganya tidak terlihat, itu membuat dewa agak terkejut. Matanya menjadi lebih dingin, jelas merasakan semacam firasat. Ini benar-benar membuatnya terkejut. Dia awalnya mengira bahwa ketiganya telah membunuh si Hao dan diam-diam mempelajari tulang makhluk tertinggi. Dia tidak pernah menyangka bahwa ini bukan masalahnya. Matanya menjadi sangat dalam. Dia tidak segera mengambil tindakan dan berkata, "Kamu hanya berada di ranah pengaturan formasi. Untuk dewa, Anda seperti anjing dan ayam tembikar yang tidak dapat menerima satu pukulan pun." Petik 2. Siu. Dia mengambil tindakan, menunjuk keluar. Kekosongan mulai terdistorsi, dan domain tak berbentuk tersebar. Dia ingin menjebak pemuda itu. Si Hao berkelok-kelok di udara, melakukan perjalanan beberapa puluh ribu li dengan satu langkah mundur. Dia mundur dari area kematian ini dan menghadapi lawannya dari kejauhan. Ekspresinya serius, setiap tindakan dia lakukan dengan sangat hati-hati. Ahu terdengar. Angin kencang bertiup. Dewa ini menampilkan sepasang sayap perak, meninggalkan bayangan di tempat aslinya sebelum mengejarnya. Saat sayap dewa bergerak, puncak gunung di bawah semuanya retak. Banyak batu besar tersapu ke langit. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya sayap-sayap ini.
Dia memiliki kecepatan ekstrim yang jauh melampaui 3 dewa sebelumnya. Seolah-olah badai mendatangkan malapetaka di negeri ini. Ekspresi Si Hao berubah. Pihak lain terlalu cepat. Dia menunjukkan 72 transformasi, berubah menjadi Kunpeng dan juga menempelkan jimat penarikan bumi ke tubuhnya. Menghilang ke kejauhan seperti seberkas cahaya. Dengan suara sua, Dewa Perak berhenti di udara. Matanya dingin saat dia berkata, jadi ternyata seperti ini. Kamu memiliki kecepatan ekstrim, jadi ketiganya tidak bisa segera menangkapmu. Petik 2. Si Hao juga berhenti, menjaga jarak. Kekuatanmu tidak cukup, jadi tidak mungkin kamu bisa membunuh 3 dewa. Anda hanya dapat mengandalkan kekuatan luar, menggunakan kecepatan ekstrim Anda untuk membimbing mereka ke sana, dan itulah mengapa Anda dapat kembali hidup-hidup, sementara mereka menghilang. Petik 2. Tes sederhana sudah memungkinkan dewa untuk memahami segalanya. Dia mengatakan ini dengan tenang. Ekspresi Si Hao membeku. Dewa ini sangat tajam. Setelah beberapa tindakan sederhana, dia segera menemukan segalanya, secara akurat menyimpulkan kesimpulannya. Sepertinya Western Tomb World tidak bisa digunakan lagi. Dewa ini seperti matahari yang mulia, bersinar dengan gemilang. Harta karun kuno berhasil menarik keserakahan mereka. Mereka semua ingin mendapatkannya untuk diri mereka sendiri, jadi mereka mengejar Anda. Sai, sungguh menyedihkan. Petik 2. Si Hao menghela napas. Dewa ini sangat menakutkan. Tidak hanya dia tajam, dia juga sangat tenang. Dia berdiri di sana, tidak terganggu tanpa membuat satu kesalahan pun. Dia merasa bahwa bahkan jika dia tiba-tiba meletus dengan kekuatan dan menggunakan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan untuk melawan individu ini, dia tetap tidak akan bisa mencapai apapun. Dewa ini sangat luar biasa. Kamu siapa? Jenis latar belakang apa yang Anda miliki? Si Hao bertanya. Negeri surgawi, Yin Yi. Jawabannya sangat sederhana. Negara surgawi, pengorbanan darah. Ketika Si Hao mendengar ini, alisnya berdiri secara vertikal dan urat darah memenuhi matanya. Pengorbanan darah tepatnya adalah teknik kuno negeri surgawi, yang mengarah ke operasi melintasi alam ini. Hong, laki-laki bernama Yin Yi ini meletus dengan cahaya, menjadi beberapa kali lebih cemerlang dari matahari surgawi, begitu membutakan sehingga membuat mata orang lain sakit. Mustahil untuk menatap lurus ke arahnya. Jika seorang kultivator biasa menatapnya langsung dalam jarak sedekat itu, mata mereka pasti akan menjadi buta. Si Hao mundur. Dia agak terpengaruh juga. Cahaya cemerlang mengirimkan rasa sakit yang menyengat ke matanya, mempengaruhi indera spiritualnya, secara efektif mengganggu mereka. Bagian yang paling menakutkan adalah setelah pancaran yang paling mengerikan meletus, Yin Yi menghilang dari kehampaan, menghilang tanpa jejak. Rambut halusnya berdiri tegak. Tanpa berpikir panjang, dia menggerakkan sayap Kunpeng dan melarikan diri ke kejauhan tanpa berlama-lama di tempat itu sedetik kemudian. Pihak lain datang dari negeri surgawi dan mahir dalam pembunuhan, jadi dia pasti bersembunyi di kehampaan. Seperti yang diharapkan, saat dia melarikan diri, sosok yang tidak jelas menghantam sosoknya yang hancur. Fluktuasi yang mengerikan meletus. Metode pembunuhannya sangat mencengangkan. Yin Yi menunjukkan tubuh aslinya dan tidak mengejarnya. Dia hanya membuka mulutnya dengan dingin dan tanpa emosi, berkata, kamu seharusnya tidak mengandalkanku untuk mengikutimu ke tempat berbahaya itu. Si Hao secara alami tidak akan membimbingnya ke dunia makam barat. Dia berhenti di kehampaan dan menghadapinya. Kemarilah dan bertarung. Yin Yi berkata dengan nada datar. Anda telah menyalakan api ilahi Anda selama bertahun-tahun, namun Anda masih memiliki keberanian untuk mengucapkan kata-kata itu. Anda ingin melawan seorang kultivator kecil seperti saya dalam pertempuran yang menentukan. Si Hao mengejek.
Yin Yi tidak mengatakan apa-apa dan malah mengirim telapak tangan menamparkan. Sebuah tangan perak besar menutupi langit dan bumi, segera meruntuhkan salah satu puncak gunung paviliun pengawas surga. Banyak orang biasa yang membangun balai istana meledak menjadi kabut berdarah. Kamu, Si Hao sangat marah. Pembuluh darah menonjol di dahinya. Jika kamu mencoba pergi, maka aku akan membersihkan tempat ini. Terlepas dari apakah itu reruntuhan atau orang, semuanya akan berubah menjadi abu. Kemudian, saya akan pergi ke negeri batu dan melakukan pembantaian, meluap ke langit dengan darahnya dan menumpuk mayat ke pegunungan. Yin Yi sangat tenang, seolah apa yang dia katakan adalah hal yang sangat normal. Dia berkepala dingin dan tidak gelisah saat dia berdiri di kehampaan. Jika kamu melarikan diri, aku akan menghancurkan semua yang kamu pedulikan. Si Hao benar-benar ingin mencabik-cabiknya dan kemudian mengubahnya menjadi daging cincang. Mereka yang datang dari negeri surgawi memang berdarah dingin. Demi mencapai tujuannya, dia akan menggunakan cara apapun, adil atau curang. Negara surgawi adalah organisasi pembunuh untuk memulai, jadi tidak ada ahli normal yang berasal dari kekuatan ini. Kekejaman dan kekejaman adalah karakteristik yang mereka miliki bersama. Yang Li, Trenggiling, Dewa Klan Dunia Bawah, mereka bertiga ingin merebut pakaian pertempuran emas yang tidak bisa binasa dan perlu memperebutkannya, tapi aku tidak. Saya satu-satunya pemburu di sini, dan saya tidak ingin mengejar Anda, jadi pertarungan akan berlangsung di sini. Yin Yi dengan dingin berkata. Si Hao sangat marah sampai dia tertawa. Kamu pikir kamu siapa, memaksaku seperti ini? Mengapa kamu tidak menyuruhku bunuh diri dan mempersembahkan pakaian berharga? Petik 2. Aku akan memberimu kesempatan yang adil untuk bertarung. Jika Anda tidak mau menerimanya, maka saya akan menghancurkan tempat ini terlebih dahulu, dan kemudian melancarkan genosida di negara batu. Anda kemudian bisa merasakan penyesalan dan putus asa. Yin Yi dengan dingin berkata. Mata Si Hao seperti kilat. Rambut panjangnya berdiri secara vertikal, dan neraka berkobar di dalam dirinya. Dia benar-benar ingin segera membunuh dewa ini. Ahli berdarah dingin dari negeri surgawi ini pasti tidak bercanda. Dia benar-benar akan melakukannya. Paviliun pemeliharaan surga dapat dianggap mulia di zaman kuno, didirikan oleh seorang murid yang diasingkan. Jika saya ingat dengan benar, dia akhirnya dieksekusi oleh ahli yang sangat kuat dari negara surgawi saya. Kata Yin Yi. Apa? Si Hao kaget. Kematian kakek hantu selalu menjadi misteri baginya, tetapi hari ini, dia memperoleh informasi rahasia ini. Itu sebenarnya terkait dengan negeri surgawi. Tidak heran orang ini langsung menuju ke sini. Eksekusi apa? Kalian pasti menyergapnya, kata Si Hao. Dia tahu bagaimana negeri surgawi melakukan sesuatu, jadi bagaimana mereka bisa mengambil tindakan dengan hormat. Kematian adalah kematian, siapa peduli metode apa yang dia gunakan. Yang disayangkan adalah senior kuat negeri surgawi saya juga jatuh sebagai akibatnya. Yin Yi menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke Heaven Mending Pavilion dan berkata, saya awalnya ingin secara pribadi memberinya pengiriman terakhir dan tidak pernah menyangka bahwa itu sudah menurun, menjadi sesuatu dari masa lalu. Mengapa saya tidak memberikan reruntuhan? Ini perataan terakhir. Petik 2. Dia mengangkat tangannya untuk menghancurkan bekas lokasi paviliun mending surga. Yang pertama adalah memaksa Si Hao untuk melawannya, dan yang kedua adalah untuk memenuhi aspirasinya, selamanya meratakan tempat ini. Si Hao meraung. Dia hanya bisa melawannya. Dengan suara kiang, dia mengeluarkan pisau patah yang seluruhnya hitam. Inilah tepatnya yang telah ditinggalkan oleh kakek hantu saat itu. Namun, dia tidak segera menggunakan pakaian pertempuran tubuh emas yang tidak bisa binasa dan ingin menunggu kesempatan untuk membunuh dewa berdarah dingin negeri surgawi ini.
memberikan pukulan yang mengancam nyawa pada saat yang genting. Hanya saja, sebelum itu, dia hanya bisa terus-menerus menghindari serangan pembunuhan. Sebuah kecelakaan tunggal bisa berakhir dengan musnahnya tubuh dan jiwanya. Si Hao menebas dengan pedang. Cahaya gelap meletus. Yin Yi berkata, "Begitu aku membunuhmu, tempat ini akan runtuh juga." Jenis kesuksesan ini jauh lebih rendah dari kemuliaan senior yang kuat dari negeri surgawi yang menebang leluhur pertama sekte pengawas surga. Itu terlalu tidak signifikan jika dibandingkan. Petik 2. Dia membentuk seni pedang dan meretas keluar, menampilkan misteri yang mendalam dari negeri surgawi yang membantai. Simbol-simbol itu bertingkah aneh, melepaskan gelombang suara wuwu saat mengisi kekosongan. Sial. Meskipun Si Hao menghindari tepi dan melarikan diri cukup jauh, seberkas energi pedang masih dengan ringan menyapu pedang yang patah. Simbol meletus dan membungkus diri. Dia sangat terkejut. Seorang ahli yang menyalakan api ilahi sangat menakutkan. Bahkan serangan biasa pun sekuat ini. Simbol negara surgawi juga benar-benar tirani, langsung membungkus senjatanya untuk mencoba dan menghancurkannya. Si Hao menggerakkan tangannya untuk mencoba dan menyebarkannya. Pada saat ini, pedang yang patah bersinar dengan sendirinya, meletus seperti matahari hitam. Gelombang kekuatan hidup yang tak terbatas turun ke dunia ini, membuat semua sisi terguncang. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak Si Hao menggenggam pedang ini, fluktuasi kuat seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah dewa kuno bangkit. Hong. Sesosok keluar dari pedang yang patah. Rambut abu-abu berserakan di sekitar kepalanya, pakaian kuno menutupi tubuhnya. Ini adalah sesepuh dengan mata setajam cahaya pedang, tatapannya langsung menembus ke lubuk hati yang paling dalam. Itu tiba-tiba kakek hantu. Dia telah muncul kembali di dunia ini. Hanya saja, kali ini berbeda dari masa lalu. Matanya bersinar tanpa kebingungan atau kegilaan. Dia seperti dewa yang turun ke dunia ini. Aura yang dia lepaskan sangat kuat dan menakutkan. Selain itu, pedang yang dimasukkan ke dalam kepalanya sekarang telah menghilang, menjadi kekuatan suci yang kuat yang memasuki tubuhnya, membuatnya semakin kuat. Apakah kemauanku tidak tersebar semuanya demi menyelesaikan masalah dengan negeri surgawi? Sayang sekali, penampilan terakhir saya masih belum cukup untuk memenuhi yang saya tunggu-tunggu. Hantu kakek berbicara. Kamu adalah murid yang diasingkan itu. Yin Yi terkejut, mundur beberapa langkah. Si Hao secara alami tercengang juga. Dia benar-benar tidak pernah mengharapkan kakek hantu muncul lagi, apalagi lebih kuat dari yang bisa dia bayangkan. Auranya melonjak seperti laut tanpa batas. Kamu sudah mati, hanya sisa-sisa keinginan. Saat itu, ahli hebat negeri surgawi saya turun ke alam bawah untuk membunuh Anda, dan hari ini, saya akan menghapus keinginan Anda. Yin Yi berteriak, makhluk yang berjalan di dunia kegelapan, kamu hanya tahu cara membunuh, tapi masih bisa disebut individu yang kuat. Hantu kakek dengan tenang berkata. Setelah meninggal, semuanya berubah menjadi ketiadaan. Tidak peduli seberapa kuat Anda tampil hari ini, itu tetap tidak ada gunanya. Aku akan menebasmu. Yin Yi meraung. Seluruh tubuhnya meledak dengan sinar, dan pedang di tangannya menjadi merah tak tertandingi, terus-menerus meneteskan darah. Itu akan melepaskan serangan terkuatnya. Kakek hantu mengulurkan tangannya dan berkata, pedang, ayo. Pedang patah di tangan Si Hao terbang ke tangan kakek hantu. Tanpa gerakan yang berlebihan, itu meretas keluar. Simbol yang menutupi langit benar-benar hancur. Pedang yang meneteskan darah di tangan Yin Yi benar-benar hancur, dan lengan itu mulai meledak inci demi inci dengan suara pu, berubah menjadi kabut berdarah. Dia berteriak ke arah langit dan dengan cepat mundur. Hanya dewa palsu yang baru saja menyalakan api dewa,
namun kamu berani berbicara omong kosong untuk menghapus jejak terakhir dari tempat ini. Apakah seseorang sepertimu mampu melakukannya? Hantu kakek dengan tenang berkata. Jenis sikap apatis dan ketidakpedulian ini membuat mata Yin Yi melonjak karena kemerahan. Pembunuhannya dengan sengaja melonjak, benar-benar ingin mengaum ke arah langit dan mengamuk. Namun, pada akhirnya, ia memilih kabur. Sebagai seseorang dari negeri surgawi, meskipun dia kejam dan berdarah dingin, dia tahu lebih banyak tentang bagaimana bertahan dalam diam. Dia ingin bersembunyi di kehampaan dan melarikan diri sekarang. Kamu ingin kabur, tapi apakah seseorang sepertimu mampu melakukannya? Kakek hantu terus berbicara tanpa fluktuasi dalam suaranya. Dengan pedang patah di tangan, dia dengan ringan meretas semua yang ada di kehampaan. Dengan suara puh, Yin Yi terhuyung ke belakang, memperlihatkan tubuh aslinya. Kakinya telah dipotong. Darah mengalir keluar, membuatnya sangat kesakitan sehingga dia berteriak dengan sedih. Kakek hantu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia tidak gila dan malah cukup normal. Selain itu, dia menjadi siapa yang tahu berapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Episode ke-585, dengan judul Kakek Hantu, langsung ke dalam alurnya. Yin Yi biasanya bergerak di dunia kegelapan, jadi dia jarang berhadapan langsung dengan seorang ahli. Dia akan selalu menggunakan metode paling kejam untuk membunuh dan melenyapkan targetnya. Namun, saat ini, mereka semua tidak berguna. Kedua kakinya telah dipotong. Wajahnya melengkung kesakitan. Bahkan jika dia adalah eksistensi yang telah menyalakan api ilahi, jenis rasa sakit yang luar biasa ini masih sulit untuk ditahan. Kamu jelas sudah mati, jadi kenapa kamu masih memiliki kekuatan bertarung seperti ini? Mata Yin Yi memerah. Dia benar-benar tidak mau dibunuh di sini. Dia tiba-tiba akan mati di bawah tangan orang mati. Ekspresi Ghost Grandpa acuh tak acuh. Dia tidak memperlakukan pembunuh pada level ini sebagai orang penting. Pedang patah di tangannya terangkat lagi, dan itu mulai melahap pancaran pedang hitam. Hantu tua, dulu, negeri surgawiku bisa membunuhmu, dan sekarang, aku juga bisa menghapusmu dari dunia ini. Yin Yi berteriak dengan ganas. Jari-jarinya seperti pisau saat mereka dengan cepat mengiris di dalam kehampaan, menuliskan beberapa kitab suci. Pukulan itu bersinar cemerlang di udara tanpa hamburan. Selain itu, dia mengeluarkan altar kecil setinggi 3 kaki. Itu seluruhnya merah dan memiliki simbol yang diukir di seluruh permukaannya. Dia mulai merapal mantra dari mulutnya, seolah-olah dia mencoba memanggil sesuatu. Dalam sekejap, langit menjadi gelap, dan suara gemuruh bergema di udara. Sambaran kilat merah membelah langit. Membunuh. Yin Yi mempertaruhkan segalanya. Dia menyulut darah jantungnya dan melakukan semacam ritual aneh. Samar-samar orang bisa melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka semua meraung, membentuk gelombang kebencian yang tak terbayangkan yang bergabung bersama untuk membentuk iblis berwarna darah. Itu bergegas menuju hantu kakek. Si Hao menggigil dalam hati. Aura iblis berdarah terlalu kuat, membuat orang lain merasa seperti jiwa mereka menjadi tidak stabil. Apakah ini jiwa-jiwa yang dipanen selama pengorbanan darah negeri surgawi? Mata hantu kakek melonjak dengan pancaran, mengungkapkan niat membunuh. Sayang sekali hanya sebagian dari jiwa yang dikumpulkan dari korban darah di wilayah banjir. Kebanyakan dari mereka terpencar. Ini adalah altar ilahi yang diberikan kepada saya oleh pendahulu negeri surgawi saya, kata Yin Yi. Ahu terdengar. Bulu merah tua melayang di udara. Iblis berwarna darah itu menjadi lebih besar. Itu menusukkan tombak merah di tangannya ke arah hantu kakek. Suara wuwu yang memekakkan telinga merobek udara. Zeng. Pedang Ghost Grandpa turun. Tombak merah tua itu terus-menerus pecah. Kemudian,
Dia mengacungkan pedangnya lagi, dan iblis berwarna darah yang sangat besar itu segera diiris di pinggang. Energi darah tersebar di mana-mana. Dewa iblis itu tak terbatas dan tak terukur. Membunuh. Yin Yi berteriak. Dia sepertinya sudah gila. Dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri, dan hanya dengan memusnahkan kakek hantu akan ada kesempatan baginya untuk menyelamatkan hidupnya. Karena itu, dia berhati-hati terhadap angin dan keluar semua. Darah mengalir keluar dari dadanya. Dia menyalakan darah hatinya dan mengaktifkan altar itu, mengirimkan sosok iblis keluar satu demi satu. Segera setelah itu, hantu kakek tertangkap di dalam. Setan melolong di sekelilingnya dan roh yang pergi tak terhitung jumlahnya bisa dilihat. Mereka semua berubah menjadi setan darah, muncul di mana-mana dan tampaknya mustahil untuk dibasmi sepenuhnya. Hantu tua, kamu harus menghilang begitu saja. Yin Yi berteriak keras. Kakek hantu tampak acuh tak acuh. Dia mengangkat pedang patah tinggi-tinggi ke udara dan memotongnya ke bawah. Ini bukanlah energi pedang, melainkan dunia yang diciptakan oleh pedang. Itu berubah menjadi dunia tanpa tandingan. Hong, sosok-sosok kosong memenuhi langit. Semua iblis dihancurkan, benar-benar dimusnahkan oleh pedang. Petir darah di sekitarnya, awan hitam, dan yang lainnya semuanya menghilang. Dunia yang cerah dan cerah muncul kembali. Dunia dalam pengorbanan darah, para dewa negara surgawi akan muncul kembali. Yin Yi meraung keras. Tubuhnya sudah mulai mengerut. Dia terus membakar darah intinya untuk membantu altar ini menampilkan kekuatannya. Kakek hantu berjalan keluar, mengarahkan pedangnya ke depan. Altar merah terang itu mengeluarkan suara kaca. Itu mulai pecah, dan kemudian meledak sepenuhnya. Yin Yi tampak seperti membatu. Artefak magis leluhur yang begitu kuat dihancurkan begitu saja, seolah-olah itu rapuh seperti vas keramik, hancur di bawah satu serangan pedang. Ini terlalu sulit untuk dia terima. Dia menggerakkan sayap ilahi peraknya, membangkitkan angin kencang untuk melarikan diri secepat yang dia bisa dari tempat ini, tapi itu masih sia-sia pada akhirnya. Cahaya gelap melintas, dan cahaya pedang melonjak. Sayap peraknya jatuh dan darah terciprat kemana-mana. Yin Yi jatuh ke bawah, keadaan tubuhnya yang keriput tampak seperti hantu. Bagaimana kamu begitu kuat? Dia benar-benar tidak mau menerima ini. Dia sebenarnya akan mati di bawah tangan orang mati. Ini terasa terlalu absurd dan menyedihkan. Saya mati di bawah pedang yang datang dari atas kubah surga. Sisa-sisa jiwaku disegel oleh yang paling kuat akan meniru pedang pembunuh negeri surgawi Anda. Jika saya tidak melakukan kontak dengan teknik misterius negeri surgawi Anda, saya tidak akan bisa bangun. Petik 2. Hantu kakek berbicara, wajahnya penuh penyesalan. Dia tidak bisa menunggu sampai orang-orang dari masa lalunya datang dan hanya bertemu dengan individu generasi muda yang hanya menyalakan api ilahi. Ini adalah terakhir kalinya dia bisa tampil. Ketika si Hao mendengar ini, dia gemetar dalam hati. Pedang berkarat yang dimasukkan ke kepala hantu kakek ternyata telah dimurnikan oleh kemauannya yang paling kuat. Sekarang setelah larut, dia benar-benar hidup kembali, dan sebagai hasilnya, dia menjadi kuat di luar imajinasi. Hanya saja, semuanya dimurnikan dengan kemauan kosong. Jika dia masih hidup dengan daging dan darah, seberapa kuat dia? Benar-benar tidak mau. Yin Yi berteriak keluar sambil mengepalkan tinjunya dengan erat. Kakek hantu juga tidak banyak bicara. Sebuah pedang ditusuk, membuat kepala Yin Yi terbang secara diagonal. Kemudian meledak di udara, berubah menjadi kabut berdarah. Dengan demikian tubuh dan jiwanya dimusnahkan. Semudah itu, eksistensi yang kuat dengan nyala api sucinya menyala bahkan tidak bisa menerima satu serangan pun dari kakek hantu. Si Hao sangat kagum. Ini adalah definisi dari seorang ahli yang sangat kuat. Dunia menjadi tenang.
Hanya tinggal 2 orang, satu tua, satu muda. Pikiran si Hao naik dan turun, merasa sangat tidak nyaman. Perjuangan pahit yang dia antisipasi tidak kunjung tiba, dan pada akhirnya, lawannya justru mati begitu saja. Saya akan menghilang, dan tidak mungkin bagi saya untuk muncul kembali, kata kakek hantu. Ekspresi wajahnya tenang, hanya membawa sedikit penyesalan. Senior, si Hao tidak tahu apa hal yang benar untuk dikatakan. Pada akhirnya, dia memberitahu kakek hantu tentang bagaimana pokok anggur ilahi telah tumbuh dan sekali lagi berakar. Ini adalah berita terbaik yang pernah saya dengar sebelum kematian terakhir saya. Pohon anggur itu seperti anak saya. Ekspresi Ghost Grandpa menjadi lembut saat dia mengingat masa lalu. Ada sukacita, tapi juga kesedihan. Senior, maukah kamu pergi dan melihatnya? Si Hao bertanya. Saya tidak akan. Ini adalah kehidupan barunya, jadi seharusnya tidak ada lagi kenangan tentang saya. Kakek hantu menggelengkan kepalanya. Kemudian, tempat ini menjadi jauh lebih sepi. Tidak ada kata-kata, hanya suara angin yang bertiup kencang. Ini hidupku, hanya setelah waktu yang lama, hantu kakek menghela nafas ringan. Dia memandang si Hao dan berkata, bakat bawaanmu luar biasa. Apakah Anda bersedia untuk kembali ke sekte penjaga surga menggantikan saya? Dia adalah seorang murid yang ditinggalkan. Ini adalah sesuatu yang selalu menggerogoti pikirannya, juga penyesalan yang belum selesai. Si Hao membuka mulutnya. Meskipun dia menghormati kakek hantu, benar-benar tidak ada cara untuk menerima permintaannya ini. Itu terlalu sulit bagi dendam antara dirinya dan sekte memperbaiki surga untuk diselesaikan. Itu juga benar. Anda adalah Anda, saya sendiri. Ini benar meskipun aku merasa telah mempermalukan guruku, jadi aku selalu ingin kembali untuk menghiburnya. Hantu kakek berkata sambil menghela nafas. Apa sebenarnya yang terjadi saat itu? Si Hao menatapnya dengan penuh keraguan. Karena seorang wanita dari negeri surgawi, saya diusir dari sekte pengurus surga sebagai murid yang diasingkan. Setelah itu, saya kemudian dibunuh olehnya dan orang lain bersama-sama di alam bawah ini. Dengan betapa luar biasanya dia pasti masih hidup. Petik 2. Ketika si Hao mendengar ini, dia menjadi tercengang. Kata-kata ini sangat sederhana, tetapi prosesnya sangat rumit dan penuh kebencian dan dendam. Guruku seharusnya sudah meninggal, jadi itu akan menjadi tanpa makna bahkan jika aku kembali ke sekte penjaga surga. Wanita itu, bagaimanapun, masih hidup. Aku ingin membereskan semuanya, tapi hari kita bertemu lagi tidak akan datang. Petik 2. Dia datang dari alam yang lebih tinggi, tapi mati di wilayah gurun. Kehidupan tambang ini, biarkan saja berakhir seperti ini. Tubuhnya mulai menjadi tidak jelas. Secara bertahap menjadi lebih pingsan, seolah-olah akan menghilang. Senior, si Hao berteriak. Halaman suci kuno memiliki teknik memperbaiki surga, tetapi melihat bagaimana kemungkinan besar Anda berselisih dengan mereka, tidak mudah bagi saya untuk memberikannya kepada Anda juga. Sosok hantu kakek menjadi semakin tidak jelas. Aku akan memberikan pedang ini padamu. Itu disatukan dari campuran dewa burung phoenix dan tanduk unicorn. Kata kakek hantu. Pedang hitam yang rusak terbang, mendarat ke tangan si Hao. Dia cukup akrab dengan pedang patah itu. Bagian dari pedang yang patah ini rusak, dan disatukan oleh plester transparan. Dan sekarang, hantu kakek berkata bahwa itu disatukan oleh campuran yang terbuat dari paruh burung phoenix dan tanduk unicorn, membuatnya sedikit terkejut. Bahan-bahan itu pasti mengguncang dunia. Kakek hantu, akan ada hari di mana aku akan pergi ke alam yang lebih tinggi. Aku akan membawa pedang yang patah ini ke negeri surgawi untuk membantumu menyelesaikan masalah. Kata si Hao. Alam yang lebih tinggi, aku hampir melupakan tempat itu. Namun,
masih ada beberapa orang yang masih mengingat saya. Saat mengucapkan kata-kata ini, mata hantu kakek menjadi sangat cerah. Namun, pada akhirnya, tubuhnya masih terpencar, menghilang selamanya dari dunia ini. Si Hao merasa kecewa dan frustrasi. Seorang individu yang kuat telah menghilang begitu saja, membuatnya menghela nafas dengan penyesalan. Namun, dia belajar dari kata-kata terakhir hantu kakek bahwa dia pasti memiliki masa lalu yang sangat indah. Mungkin masih ada beberapa tempat di alam yang lebih tinggi tempat legendanya ada. Hanya, mereka yang dicintai surga mati muda. Pada akhirnya, dia tetap saja terjatuh. Aku benar-benar tidak pernah mengharapkan hal seperti itu. Sosok ras manusia paling mempesona di zaman kuno yang dengan paksa mendorong kembali bakat surgawi di antara rekan-rekannya sebenarnya berakhir seperti ini, hehe. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Sesosok muncul di langit yang jauh, berjalan selangkah demi selangkah di udara. Matahari hitam yang sangat besar bisa dilihat di belakang individu ini, memberikan sosok ini penampilan yang agak menyeramkan. Pikiran si Hao bergetar dalam hati. Sebenarnya ada dewa lain yang muncul. Yin Yi benar-benar sengsara, mati di sini karena keinginan. Dia pasti mati dengan sisa keluhan. Ini laki-laki. Matahari besar di belakangnya terbentuk dari bunga matahari hitam. Kamu melihatnya mati, tapi kamu bahkan tidak akan membantunya. Si Hao bertanya. Aku datang terlambat dan hanya bisa melihat adegan terakhir dari kejauhan. Hehe, selain itu, jika aku datang lebih dekat, aku juga akan tamat, tahu. Laki-laki ini tertawa ketika dia berbicara, sepertinya menikmati kesialan orang lain. Yin Yi sangat berdarah dingin. Siapa yang tahu jika akan ada hari ketika dia bergerak pada bangsanya sendiri. Meninggal sedikit lebih awal juga tidak terlalu buruk. Petik 2. 5 dari 7 dewa mati. Sekarang hanya ada 2 yang tersisa, apakah kamu tidak khawatir sama sekali? Si Hao berkata dengan dingin. Bukankah lebih baik 8 daerah hanya memiliki sedikit dewa? Jika kami menemukan peluang alami itu, akan mudah untuk membaginya juga. Siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, saya mungkin bisa menjadi makhluk tertinggi yang tak tertandingi juga. Laki-laki itu berbicara dengan senyum tipis. Kali ini berbeda dengan sebelumnya. Master Sekte Alam yang lebih tinggi berjuang melawan kehendak surga, dan sebagai hasilnya, ketujuh dewa ini bisa selamanya tinggal di alam bawah. Mereka bisa tinggal di sini selama beberapa ribu tahun, dan jika vitalitas mereka cukup besar, bahkan mungkin lebih dari 10.000 tahun. Sementara itu, di masa lalu, mereka hanya dapat menggunakan metode terbatas waktu rusak hukum alam langit dan bumi untuk meminta beberapa ahli turun tangan selama beberapa bulan, atau paling lama 1 atau 2 tahun. Jika ketujuh dewa itu hidup, mereka memiliki lebih dari cukup waktu untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Dewa yang terkumpul di 8 wilayah, bidak catur dan ahli dari berbagai sekte, semuanya telah terbunuh atau ditangkap. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi di alam bawah, 7 dewa pasti bisa mengendalikan alam bawah. Bunga matahari hitam berakar di kehampaan. Ini dengan cepat memperluas akar hitamnya untuk membatasi si Hao. Setelah kamu membunuh murid Taman Bunga Matahari Iblisku, Tuan klan kami secara khusus menginstruksikan aku untuk membunuhmu secara pribadi. Sepertinya janji itu bisa saya penuhi, ucap pria ini. Dia berdiri di atas bunga matahari hitam dan memandang rendah si Hao. Si Hao menghindari akar tebal itu dan diam-diam meletakkan pil kelahiran kembali kecil ke dalam mulutnya. Wajah pria berpakaian hitam membawa senyum dingin. Dia mengulurkan tangan besar dan langsung menamparkan. Kabut hitam membanjiri langit, seolah-olah tangan iblis turun dari luar wilayah, menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Si Hao bergeser ke samping dan menghindari tangan besar itu. Di kehampaan,
Bunga matahari hitam mengambil akar demi batang. Mereka menutupi semuanya, benar-benar mengisi tempat ini untuk menjebaknya di dalam. Seluruh tubuh Si Hao bersinar, menjadi sangat cemerlang. Aura kehidupan yang kuat melonjak dalam dirinya. Dia masuk ke alam ahli tertinggi tanpa ketegangan apapun, segera menjadi jauh lebih kuat. Apakah Anda datang untuk mengantarkan saya biji bunga matahari? Dia mengejek. Setiap pori di tubuhnya melonjak dengan esensi spiritual. Tidak mungkin seseorang dapat sepenuhnya menyerap semua khasiat medis. Si Hao menggunakan kesempatan terobosan ini untuk mengubah bagian dari kekuatan obat yang belum larut menjadi kekuatan ilahi sebelum menyerang pria berpakaian hitam itu. Dia berubah menjadi kunpeng berbentuk manusia dan mulai dengan panik menggunakan kekuatan obat ini, menantang langit saat dia bergegas keluar. Bahkan, secercah cahaya pun berani mencoba dan bersaing dengan bulan yang cerah. Benar-benar melebih-lebihkan kemampuan Anda. Laki-laki dari Taman Bunga Matahari Iblis tertawa dingin. Dengan lambaian lengan bajunya, badai besar dan dahsyat menyapu keluar. Dia mengulurkan tangan dan meraih ke arah Kunpeng. Hong! Si Hao mengaktifkan pakaian emas yang tidak bisa binasa. Api ilahi melonjak dan pancaran tak berujung bergegas ke langit. Gelombang kekuatan ilahi yang tak terbatas ini segera menghancurkan lengan baju laki-laki itu, menyebabkan telapak tangannya berlumuran darah. Laki-laki Taman Bunga Matahari Setan segera khawatir. Pihak lain tiba-tiba memiliki aura dewa. Ini terlalu mendadak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.